Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi seperti yang sudah saudara lihat ya. Saudara lihat pada naskah. Judul materi kita hari ini adalah dari Dinul Islam menjadi agama minimalis. Ini uraiannya bagaimana? Kita lihat nanti. Naskah ini juga belum selesai. Ini baru separuh ya. Uraiannya juga mungkin akan lebih panjang. Jadi nanti kalau tidak selesai hari ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini rujukan pertama kita itu adalah surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15. Melihat dari judulnya surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari hujrah. Hujrah itu kamar. Hujrah artinya kamar. Hujurat jamak dari hujrah. Jadi hujratun itu artinya kamar. Hujrah kamar. Nah ini saudara perhatikan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat yang diturunkan di Madinah atau pada periode Madinah. Jadi kalau kita memperhatikan sejarah Rasulullah, sejarah Nabi Muhammad, tentu bukan sendirian ya. Nabi Muhammad sebagai pemimpin satu kelompok dakwah atau misi dakwah, pembawa satu risalah. Itu kan periode sejarah beliau itu secara umum oleh para ahli sejarah dibagi menjadi dua, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah ya. Jadi periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Sejarah Nabi Muhammad terbagi menjadi dua periode. Periode Makkiyah yang pertama, kemudian Madaniyah ya. Madaniyah periode yang kedua, Makkah, Makkiyah, Madaniyah. Madaniyah. Periode Makkiyah itu berlangsung selama 13 tahun. 13 tahun ini dibagi dua. Artinya 10 tahun pertama ya, itu beliau dakwah terus menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Nah, pada tahun ke-10 itu penekanan terhadap beliau semakin memuncak, sehingga ada cerita bahwa beliau itu melakukan mi'raj ya. Bukan Isra Mi'raj gitu kan. Yang populer itu Isra Mi'raj ya. Yang populer itu Isra Mi'raj. Jadi gampangnya dalam cerita itu dikatakan bahwa Rasulullah naik ke langit bersama Jibril. Dia menaik kendaraan yang namanya buraq katanya gitu kan. Itu kalau di umum itu digambarkan buraq itu seperti kuda berkepala wanita gitu. Itu kalau di Cirebon itu dilukis di atas kaca ya. Khas lukisan Cirebon di atas kaca itu banyak yang mengambil tema Rasulullah naik buraq, tapi yang digambar buraqnya doang, Rasulnya nggak digambar, nggak berani gambar. Nah itu adalah cerita ya. Cerita itu benar atau tidak nanti kita perhatikan, kita kaji belakangan. Tapi yang jelas pada tahun ke-10 itu dikatakan sebagai amil hazmi kalau saya tidak salah. Tahun duka cita. Tahun amil apa? Amil hazni atau hazmi lupa saya. Jadi itu merupakan tahun duka cita ya. Tahun duka cita yang pada saat itu kemudian Rasulullah ya dipanggil menghadap Allah ya. Itu ceritanya kayak gitu. Kemudian beliau menerima apa? Menerima perintah salat. Jadi perintah salat itu datang pada tahun ke-10. Kemudian 3 tahun kemudian hijrah. Ya, hijrah ke mana? Ke Yasrib. Ke Yasrib. Yang Yasrib itu kemudian diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Madinah. Nah, Madinah itu adalah
Kalau kita ngaji ilmu syarab nanti Madinah itu isim makan, ismul makan, kata benda yang menunjukkan tempat. Nah, Madinah itu merupakan tempat tegaknya din. Yang dimaksud din itu dinul Islam. Jadi Madinah itu tempat tegaknya dinul Islam. Kalau kita beranalogi pada sejarah Jakarta misalnya, katakanlah Jakarta itu kata yang saya baca sejak saya kecil, katanya Jakarta itu dulu namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa otomatis dibawa ke kekuasaan Banten ya. Kemudian ketika datang datang Portugis, diambil Portugis, kemudian direbut oleh Palatehan. Siapa Palatehan atau Fatahillah itu? Ya salah satu utusan dari kerajaan Banten untuk merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Nah, setelah direbut, gampang cerita gitu kan. Sunda Kelapa yang oleh Belanda disebut oleh Belanda nanti belakangan ya disebut Batavia. Nah, pada masa Portugis saya tidak tahu Portugis ngasih nama apa. Yang saya baca di buku-buku ya katanya namanya sebelum direbut Portugis menjadi Sunda Kelapa. Sunda Kelapa karena banyak kelapanya. Kemudian setelah direbut oleh Fatahillah atau Palatehan diberi nama Jayakarta. Apa Jayakarta itu secara harfiah? Jayakarta itu kota kemenangan. Nah, jadi ini yang mau saya katakan di sini, penggantian satu pembuatan satu nama, penggantian nama satu tempat itu ada maksudnya gitu ya. Kenapa ada Jayakarta Sunda Kelapa kemudian disebut menjadi Jayakarta? Itu menandai sejarah kemenangan Palatehan atas Portugis. Nah, kenapa Yasrib oleh Nabi Muhammad disebut Madinah? Nah, karena din, keperekan dari dinul Islam itu tegak di Yasrib. Jadi secara harfiah Madinun itu tempat tegaknya din. Madinun itu isim mudzakarnya, kalau muannasnya menjadi Madinatun. Ya. Nah, setelah tahun ke-8 Hijriah, artinya setelah 8 tahun Rasulullah berpuasa di Madinah, terjadilah apa yang disebut sebagai Futuh Makkah. Futuh Makkah atau Fathu Makkah ya. Fathu Makkah. Tahun ke-8 Hijriah terjadilah yang disebut sebagai Fathu Makkah. Fathu Makkah ini Fathu Makkah. Fathu Makkah atau Futuh Makkah ini adalah penaklukan Makkah. Penaklukan Makkah oleh Rasulullah. Kalau saya tidak salah, ada buku-buku yang menyebutkan bahwa pada waktu itu Rasulullah datang ke Makkah dengan 100 tentara, 1.000 tentara, bukan 100 ya, 100.000 tentara. Nah, ini datang tanpa pemberitahuan untuk berperang ya. Katakanlah gampangnya beliau itu mau pergi haji. Barangkali itu yang disebut haji wada ya. Ini saya harus baca ulang. Pada tahun ke-8 itu haji wada atau bukan? Itu perlu diperiksa ulang ya, karena saya ini hanya mengandalkan ingatan dari bacaan yang sudah saya baca sekian tahun yang lalu. Ini perlu dibaca ulang. So, kita sama-sama kita baca nanti ya. Tapi yang ini sebagai pengantar untuk kita mencoba memahami ayat ini. Terutama yang ingin kita tekankan itu pemahaman pada kata-kata amanah dan aslamna. Jadi secara harfiah amanah kami telah beriman. Sedangkan aslamna kami telah berislam ya, gitu ya. Telah berislam atau telah menyerah. Nah, ini ya. Jadi amanah pengertiannya telah beriman. Telah beriman. Sedangkan aslamna pengertiannya bisa selamat. Bisa bukan selamat kalau di sini. Telah berislam, artinya telah apa berislam di sini? Telah masuk Islam ya. Ini yang pertama, yang kedua telah menyerah. Menyerah sehubungan dengan apa?
Masuk Islam. Berhubungan dengan penaklukan Mekah. Gitu ya. Kalau pengertian telah selamat itu lain lagi konteksnya. Secara umum bisa selamat telah selamat. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, emang ente kalau nggak Islam bisa selamat nggak? Ya kan? Ada nggak sekarang kalau kita dari sudut pandang Quran, ada nggak orang yang bisa selamat kalau nggak berislam? Enggak. Sama aja kalau kita orang Kristen kan ditanya, ada nggak orang yang selamat kalau nggak ikut juru selamat? Ada. Makanya ingat kembali ya, bicara itu konteks ya. Perhatikan konteksnya. Bicara, menulis, berwacana itu konteks, itu harus diperhatikan. Jadi secara harfiah amanah itu bisa berarti telah beriman. Telah beriman. Kami ya, kami telah. Ini karena ada nak ya. Nahnu, kami ini siapa saya? Kami telah beriman. Nah, kalau ini kami telah berislam atau kami telah takluk. Itu perlihat harfiah ya. Nah, coba kita lihat ayat ini. Qalatil a'rabu, bangsa Arab mengatakan. Qalatil a'rabu, qalat. Ini kalau saudara sudah belajar bahasa, qalat itu domirnya hiya, cewek. Kalau cowok kan qala, qala, dia berkata. Kalau huwa, dia berkata. Kalau qalat hiya, dan ngomong hiya. Nah, kenapa kalau orang Arab digantikan dengan domir hiya? Ini nanti kita pelajari dalam kajian bahasa ya. Nah, ini kalau nggak ngerti bahasa, ini ya udah cuek aja. Yang penting apa aja artinya gitu. Ya pokoknya kata guru gitu deh. Nah itu kelemahan orang yang tidak belajar bahasa itu, ujung-ujungnya ya kata guru gitu aja dah, seumur umur. Kata kiai gitu aja. Kalau kiainya keliru atau salah dia nggak tahu. Dan kadang-kadang nggak mau tahu. Ah masa sih kiai salah gitu kan? Ah kagak bakalan lah guru gua salah. Kagak bakalan kata siapa? Orang kata Nabi, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Ya kan? Manusia itu tempat salah dan lupa. Oh kiai gua nggak bakal salah. Emang kiai lu bukan manusia? Nabi Muhammad aja bilang. Nah ini nih, coba perhatikan. Nabi Muhammad aja bilang, saya ini manusia seperti kamu. Inama ana basyarun mislukum. Ansa kama tansauna. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Saya lupa seperti kalian lupa. Gitu kan? Fa'idha nasitu, kata Rasulullah. Karena itu kalau saya lupa, fadzakiruni, ingatkan saya. Itu ya, kata Nabi. Lah ini kiai nggak bisa lupa. Emang dia lebih tinggi dari Nabi Muhammad derajatnya gitu kan? Google. Iya. Google pasti. Iya. Kalau lupa. Google nggak bisa lupa. Google itu banyak salah kalau dia nerjemahin. Kalau kita nerjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya itu terjemahannya kacau. Berantakan. Apalagi nerjemahinnya ke Google gitu. Coba kalau misalnya kiai kita kayak Google itu gimana nerjemahin Quran misalnya kan? Wah, udah pokoknya secara harfiah boleh deh, tapi kalau disusun jadi kalimat berubah hancur-hancuran. Jadi sekali lagi ya, kelemahan kita kalau kita nggak belajar bahasa Arab, katakanlah nggak belajar bahasa Al-Quran, lalu kita ngaji jadi Muslim seumur hidup, kita baca tafsir Quran, terjemahan Quran, dengar orang ngomongin Quran, ujung-ujungnya ya udah apa kata guru deh, kata penerjemah. Nah kata lu apa? Nah, gua nggak bisa ngata apa-apa kalau nggak ketahu. Gitu ya. Jadi makanya kita belajar bahasa itu dalam rangka mengobati penyakit dasar itu. Penyakit dasar manusia itu kan dia tidak bisa berbahasa. Coba deh, kalau manusia nggak bisa berbahasa, jadi manusia nggak? Ya jadi monyet nggak, manusia enggak. Ya kan? Wujudnya manusia tapi nggak bisa berbahasa. Kayak monyet tapi kegantengan kalau monyet nih. Bilang monyet marah. Bilang monyet marah. Bilang monyet marah ya. Jadi kembali ya. Kenapa tadi ya? Kalau ini sekedar untuk bicaraan aja ya. Kenapa al-Arabu ini domainnya hiya? Berarti bangsa Arab itu dianggap cewek, gitu kan? Ingat penjelasan apa uraian saya sebelum ini ya. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada dalil yang berbunyi kullu jam'in muannas. Jadi setiap yang jamak itu dianggap muannas.
Ya. Jadi kata benda yang jamak itu bisa diwakili oleh domir Iya. perempuan. Karena dianggap apa? Dianggap muannas, dianggap cewek. Jadi setiap benda yang jamak itu bisa bisa diwakili domir iya. Dianggap cewek. Kalau kata tunjuknya menjadi hadihi gitu ya. Bukan hada. Gitu ya. Ya sekedar untuk mengingatkan. Jadi pada waktu itu ya, ingat kembali pada saat Nabi melakukan apa? Fathu Makkah atau Futuh Makkah, penaklukan Makkah. Jadi secara redaksional ya ayat ini, kedua ayat ini mengarahkan kita secara logis untuk mengambil kesimpulan bahwa peristiwanya terjadi pada saat itu. Pada saat apa? Penaklukan Makkah itu. Ya? Jadi secara redaksional isyaratnya di sana. Nanti kalau kita baca asbabun nuzul saya nggak tahu. Saya belum periksa lagi. Belum periksa lagi asbabun nuzulnya. Tetapi secara redaksional ke sana. Jadi orang Arab ini ketika berhadapan dengan pasukan Nabi yang begitu banyak dan kuat, siap tempur, sementara mereka belum nggak kepikiran lagi mau perang gitu kan. Barangkali seperti itu. Maka otomatis gerakan Nabi itu tidak disambut dengan senjata, tetapi dengan kata-kata apa? Amanah. Kira-kira gimana? Ya Muhammad, karena sekarang ini saya nggak berdaya di hadapan Anda gitu kan. Ya udah deh, saya beriman aja deh. Kira-kira kan seperti itu kan? Tunggu dulu, belum masalah. Ini nggak pengakuan mereka pertama beriman. Kami beriman. Artinya ya udah deh sekarang gua beriman deh, gitu kan? Cari selamat. Apa? Cari selamat. Iya cari selamat. Cari selamat. Cari selamat benar, cari selamat. Gampangnya cari aman, cari selamat. Nah kemudian kita masalahkan di sini adalah kata-kata mereka ini dibantah oleh Allah. Kata-kata mereka ini dibantah oleh Allah. Jadi kali ini ya kata bantahannya ini. Apa ini artinya? Allah berkata kepada siapa? Muhammad. Allah berkata kepada Muhammad. Jadi kulnya ini untuk Muhammad ya. Kul, katakan, tegaskan, informasikan, kasih tahu. Lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Kira ya? Lam tu'minu, kalian belum beriman. Atau kalian belum layak menyatakan ngaku beriman. Belum pantas ngaku-ngaku beriman. Jadi begitu berhadapan dengan Muhammad, ketakutan, gemeteran, aman. Lam tu'minu, kata Allah. Belum beriman. Kalian belum layak menyatakan beriman. Nah yang pantas mereka katakan itu adalah aslamna. Ini ya, ini yang kita bahas hari ini, terutama istilah perbedaan antara istilah amanah dengan aslamna. Kalau kita bawa pada kehidupan kita sehari-hari sekarang, perbedaan antara beriman dengan berislam. Ternyata kedua ayat ini memberi isyarat bahwa pengertian beriman dengan berislam itu beda. Ya, beda. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini kembali pada uraian sebelumnya. Kenapa Allah menegaskan kepada mereka? Nah, ini pilihannya mana coba? Aslamna di sini pilihannya mana? Apakah berislam atau telah menyerah? Menyerah. Nah, de facto pada waktu itu mereka telah menyerah. Bukan masuk Islam juga gitu ya. Bukan masuk Islam juga. Menyerah. Jadi gampangnya, kenyataannya lu tuh takut mati gitu kan. Takut mati makanya menyerah. Ini jadi serat ya. Dua kemungkinan artinya begini ya. Tapi yang cocok itu adalah ketika ditodong pedang misalnya, atau di hadapan prajurit yang siap tempur seperti mereka nggak punya apa-apa. Jadi kemungkinan yang paling mungkin itu adalah mereka. Emang selama itu emang artinya menyerah ya? Bisa juga. Iya, arti dasarnya salima itu kan salima selamat, aman, damai, pasrah. Nah, aslama bisa memasrahkan diri, bisa juga masuk Islam. Jadi memasrahkan diri, menyerahkan diri, mau diapain kayak gitu kan? Aslama kayak gitu. Jadi udah pasrah banget tuh. Kalau di arti yang pasrah ya, pasrah banget, menyerah banget ya. Gitu ya. Nah, jadi kenapa kata Allah mereka hanya pantas mengatakan aslamna? Karena apa? Wala ma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena apa?
Karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu Mereka. kalian. Karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian. Kalian ngaku beriman, iman belum ada di otak lu. Ya kan? Ngaku penyanyi, belum bisa nyanyi, misalnya kan? Ya kan? Jadi gitu intinya. Jadi untuk sementara kita bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwa kalau kita bicara iman, iman itu adalah apa? Sesuatu yang masuk. Sesuatu yang masuk. Masuk kemana? Ke dalam kalbu. Nah, pengertian kalbunya apa nanti ya? Jadi iman itu sesuatu yang masuk ke dalam kalbu. Melalui cara apa? Iya. Kalau kita masuk angin, itu angin masuk kemana? Gerak. Angin masuk ke dalam diri kita itu lewat mana? Nggak tahu dah, pokoknya kalau kata dokter kan istilah masuk angin nggak ada ya. Tapi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kok ada istilah masuk angin. Angin itu masuknya kemana? Nggak biasanya mules, perut mules, gitu kan, kepala puyeng. Jadi angin masuk lewat kemana? Gitu kan, bentuknya apa? Gitu kan? Jadi kalau iman adalah sesuatu yang masuk ke dalam kalbu, terus kita beranalogi ibaratnya masuk angin. Angin bentuknya kita nggak lihat kan, cuma kita rasain aja ketika dia masuk, kepala puyeng, perut mules, pokoknya pengen muntah, akhirnya muntah gitu kan. Nah sekarang kalau kita tanya angin itu bentuknya apa, nggak tahu dah. Warnanya merah, kalau warnanya merah. Kalau dikerok, kenapa warnanya merah? Disimpulkan warnanya merah. Ya kalau dikerok buktinya merah, gitu kan? Ya orang tua kita kan kalau dikerok pengen merah gitu kan. Kalau nggak merah katanya anginnya belum keluar. Udah merah baru udah ketika ketahuan warna angin. Apa iman seperti itu? Ya? Apa iman seperti itu? Ketika Allah mengatakan iman itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam kalbu, apa iman seperti angin? Coba. Iman ini bisa kita kenali, kita identifikasi bentuknya seperti apa? Ketika Allah mengatakan iman itu ada sesuatu yang masuk, bentuknya apa? Gitu kan? Iman kan kata benda abstrak ya. Apa coba? Bisa jawab nggak? Nah sekarang kalau terhadap bangsa Arab ini iman belum masuk, lalu kepada Nabi Muhammad dan kawan-kawan udah masuk belum? Udah. Udah. Bentuknya apa? Keyakinan. Itu. Bentuk konkretnya apa? Oke lah iman diartikan keyakinan, tapi bentuk konkretnya apa? Sikap hidupnya. Sikap hidup, katakanlah sikap hidup itu dia bergerak gitu kan, Nah. dia bekerja, dia berbuat apa-apa, dia ngomong. Maksudnya itu gerakan dan omongan itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Ke dalam bersumber dari kalbu, tapi kalau kalbunya kosong, berarti yang menjadi materi iman ini apa? Jadi materi iman ini apa kalau gitu? Terisinya kalbu. Jadi isi kalbu itu kan menjadi materi iman kan? Iya. Iya nggak? Nah, yang masuk ke dalam kalbu ini apa? Al-Quran. Bentuk konkretnya apa? Nah, karena Nabi Muhammad itu menerima Quran, mendakwakan Quran, maka bahan pokok dari iman itu, materi pokok dari iman itu adalah Quran. Ya? Jadi bisa dilacak nggak? Jadi kata-kata Allah, iman belum masuk ke dalam kalbu kalian. Nah, bentuk konkret dari iman itu apa? Quran. Jadi kalau begitu kata-kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bisa ada kalau boleh diganti gitu kan. Walamma yadkhulul qur'anu fi qulubikum. Kenapa? Kalau beriman itu kan berarti berquran ya. Beriman itu sebaiknya berquran. Nah, kalau Qur'annya belum masuk berarti belum beriman. Bisa dipahami ya? Jadi disitulah perbedaan antara apa? Iman dan Islam, mukmin dan muslim. Kalau muslim bisa jadi hanya orang yang masuk gitu kan, menyatakan masuk, daftar gitu kan, ngaku-ngaku,
Tapi kalau mukmin harus ada Quran di kepalanya. Kolbunya Pak. Iya. Berarti harus mengalami proses mempelajari Quran. Jadi mah iman tuh di kolbu Pak. Kalau Islam di KTP bisa Pak. Benar. Bisa jadi kalau iman itu di kalbu karena ada bentuknya Quran. Kalau Islam di KTP, kenapa? Karena ada persyaratan. Orang Indonesia tuh tidak boleh ateis. Harus memeluk, ya kan? Harus memeluk salah satu agama. Apa aja deh, gitu kan? Orang kebanyakan Islam. Agama komunis semua langsung tahu. Masuk penjara. Nah, tapi kemudian ini yang perlu diperhatikan juga, kata Allah, walaupun mereka belum boleh bilang amanah, hanya boleh bilang, baru boleh bilang aslamna, gitu kan? Tetapi kalau mereka, nah, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, kalau mereka patuh pada Allah dan rasulnya, apa iya dan rasulnya? Allah patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Berarti yang harus dipatuhi dua kan? Benar nggak? Dua. Sekarang kalau saya tanya, bagaimana cara kita mematuhi Allah? Ayo, gimana? Bagaimana cara mematuhi Allah? Gimana dulu? Mengikuti ajaran Rasul. Nah, jadi mematuhi Allah itu sama dengan mematuhi Rasul. Karena yang hadir di depan kita adalah Rasul. Makanya ada di surat An-Nisa itu, kalau nggak salah surat An-Nisa ayat 18, ya. Jadi mematuhi Allah itu dengan mematuhi Rasul. Mematuhi Rasul itu sama dengan mematuhi Allah. Man yuti'i Rasul faqad ata'a Allah. Ya? Man yuti'i Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mematuhi Rasul berarti dia telah mematuhi Allah. Karena nggak ada jalan lain. Nggak ada cara lain mematuhi Rasul itu kecuali dengan mengikuti apa mematuhi Allah itu nggak ada jalan kecuali dengan mengikuti Rasulnya. Coba deh kalau sekarang misalnya Jokowi udah jadi presiden gitu ya, lalu dia nyuruh kepada kita kerjain anu gitu ya, yang datang ke kita Jokowi bukan, pasti utusannya kan, utusannya. Nah terus ketika kita tanya bagaimana saya harus bekerja seperti apa gitu kan? Apa kita tanya langsung ke Jokowi? Apa kita minta langsung dia kasih petunjuk? Kasih contoh? Kan enggak. Yang ngasih contoh, kasih petunjuk kepada kita itu adalah utusannya. Begitu halnya ketika kita mematuhi Allah. Mematuhi Allah itu jalan satu-satunya adalah harus mengikuti Rasul. Rumusnya gitu. Jelas tuh ada di surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Nggak ada tempat menulis. Jadi kata Allahnya, walaupun mereka baru pantas menyatakan aslamna, belum pantas menyatakan amanah, kalau mereka sudah gabung dengan kelompok Rasulullah, dengan jamaah Rasulullah, maka kata Allah, la yalidkum min a'malikum syai'an. Jadi amal mereka, kerja-kerja fisik mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Saya ulang ya. Wa in tuti'ullaha, bila kalian mematuhi Allah, bila kamu mematuhi Allah dengan mengikuti Rasulnya, maka amal-amal kalian la yalidkum, nggak akan berkurang syai'an, sedikit pun. Ini bicara amal fisik ya. Misalnya Adam baru daftar kemarin jadi mu'alaf. Kalau istilah sekarang ya, baru masuk Islam kan disebut mu'alaf gitu. Adam baru daftar kemarin, KTP-nya misalnya masih agama lain gitu ya. Tapi ya, karena udah terdaftar, udah menjadi anggota gitu ya, anggota dari apa, dari kelompok Islam, jalur Islam gitu ya. Lalu sama-sama misalnya beramalnya apa, katakanlah ngeluarin duit 10.000 gitu kan. Misalnya hari udah 10 tahun yang lalu gitu kan, jadi udah pantas deh menyalakan amanah gitu, 10 tahun yang lalu. Ada baru kemarin. Tapi pada hari ini sama-sama keluarin duit 10.000. Mana yang lebih bernilai?
Yang baru. Duit dari hari yang udah 10 tahun beriman, dari Adam yang baru kemarin masuk Islam. Mana yang lebih bernilai? Duitnya sama-sama 10.000. Mana yang lebih bernilai? Yang lama ya, yang lama ya. Mana coba? Ya kalau menurut logika kita ya tentu yang lama dong gitu kan. Tapi kalau menurut ayat ini enggak. Kalau amalnya sama, keluarin duitnya sama-sama 10.000, ente baru masuk atau udah lama sama. Jadi yang baru pun kata Allah apa? La yalidkum, enggak akan dikurangi. Walaupun sepeser pun, setitik pun enggak akan dikurangi. Kenapa? Coba sekarang kalau bicara dia, tanya niat, bicara keikhlasan, yang lama sama yang baru kira-kira ikhlasan mana? Bisa sama. Bicara keikhlasan, kerelaan gitu kan, bisa sama. Bisa jadi yang lama malah menggerudal gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau secara fisik, kalau hukum itu dilihat secara fisik, ya dilihat dari nilai bendanya. Lain nanti kalau bicara, nah, makanya nanti kalau bicara iman kan apa yang ada di dalam kalbu kan. Coba, yang sudah amanah otomatis di dalam kalbunya ada kurang. Tapi kalau yang baru aslama nggak ada, nol gitu kan, masih nol. Tapi ketika dia beramal keluar duit ya ukurannya apa? Ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak? Itu murni deh hati yang bicara ya. Nah, oke. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan melalui ayat ini ada satu isyarat bahwa membentuk iman itu boleh mulai dari magang. Ya. Membentuk iman itu boleh mulai dari membentuk iman itu boleh dimulai dengan apa? Dengan magang ya. Kalau menurut isyarat ayat ini. Membentuk iman boleh mulai dari magang. Apa itu magang? Pelatihan. Belajar lah. Ya magang itu langsung terjun kerja tanpa melalui proses belajar, atau dengan bahasa lainnya adalah belajar sambil bekerja gitu kan. Kerja dengan tujuan belajar. Ya. Ya misalnya saya punya bengkel, Akhirul datang, bang kasih saya kerjaan dong. Nanti bisa apa? Belum bisa apa-apa. Terus bagaimana? Pokoknya kasih kerjaan deh. Iya deh kalau gitu. Nah, Akhirul kerja di bengkel saya misalnya kan. Nah dia belum tahu apa-apa. Murah aja dia nggak kenal gitu kan. Baut nggak kenal. Obeng dia kagak tahu. Mana kunci Inggris, mana garam Inggris nggak tahu. Ya udah, pokoknya paling Rul, lu kerjain ini gitu kan, lu amplas ini, lu potong ini, lu angkat ini, lu pindahin ini ke sana gitu kan, paling gitu kan. Itu gambaran ketika kita magang. Nah, gambaran ayat ini adalah bahwa untuk beriman itu ternyata bisa melalui proses magang. Walaupun Islam apa iman belum masuk ke dalam kalbu, kita udah boleh terjun masuk. Emang kalau kita katakanlah saya penguasa Madinah, ada orang daftar gitu kan, bang saya daftar bang jadi mualaf. Wah kita belum mengerti Quran lah, kagak bisa, gitu kan? Apa harus begitu? Enggak. Kalau menurut ayat ini, yang daftar baru masuk, yang baru masuk apa, yang datang mau masuk, terima. Walaupun Quran belum tahu, tetapi dia boleh masuk untuk apa tadi, melakukan bekerja kayak di bengkel tadi ya. Seperti itu. Nah itu yang mereka lakukan itu dalam rangka magang itu, kata Allah, la yalikum min a'malikum syai'an. Jadi nilai kerja mereka nggak dikurangi. Karena kalau bicara pahala ya pahala yang lama sama yang baru sama aja. Kalau bicara gaji gitu kan sama. Tentang lama gajinya pengen gede banget, yang baru pokoknya dikerjain aja gitu kan, dikerjain aja kan. Prospek. Walaupun misalnya yang lama itu hanya punya anak satu gitu kan, yang baru masuk nih anaknya 3. Yang udah lama walaupun baru punya anak satu dikasih gaji untuk 3 anak. Yang baru masuk karena dia baru punya anak 3 dikasih gaji cuma untuk anak 1. Berarti yang 2 nggak boleh makan. Mending buat diri sendiri. Orang agak makan. Ah gitu ya. Nah itu Kapitalis. kira-kira candaannya kayak gitu ya. Nah di dalam Islam, dalam Quran itu Allah tidak mengajarkan seperti itu.
Nah, cuma yang perlu diperhatikan itu iman bisa dibentuk melalui proses magang pada saat kapan? Pada saat Islam sudah tegak. Pada saat Islam sudah tegak, jadi apa dong? Pada saat Islam sudah tegak menjadi sistem. Sistem apa? Sistem pemerintahan. Sudah ada Madinah tadi, ya. Kalau masih di Mekah, mungkin ceritanya lain ya. Ya, di Mekah kan mereka nggak mau. Jadi orang baru bisa magang menyatakan diri sebagai bagian dari umat Islam itu kalau Islam sudah menjadi sistem. Sudah tegak menjadi sistem apa? Sistem pemerintahan di mana? Sistem pemerintahan di mana? Negara. Dan di mana negaranya? Madinah. Ya tadi itu di apa? Di Madinah. Kalau Madinahnya belum ada, gimana? Boleh nggak? Bisa nggak? Nah, ibaratnya tadi saya punya bengkel, tapi bengkelnya lagi bangkrut. Bengkel saya lagi bangkrut, memang bangunannya masih ada, barang-barang masih ada, mobil butut masih ada tuh, motor pada geretakan, peralatan ada, tapi bengkelnya nggak jalan. Ya bangkrut. Terus datang Adam, bang kasih saya kerjaan dong. Kerjaan apa aja deh bang. Lalu gimana sih Dam, kalau gua punya bengkel nih lagi jalan, emang bisa lo gua masuk ngerjain apa aja. Nah kalau bengkelnya bangkrut suruh ngerjain apa? Iya kan? Udah ngerjain apa? Modal. Terus kalau gua terima lo kerja di sini, yang gaji siapa? Ya kan? Nah sekarang pertanyaan ini ingin saya arahkan kepada kita ya, umat Islam sekarang ini ya, umat Islam sekarang ini. Kalau orang-orang Arab ini menyatakan aslamna, menyerah pada Rasulullah, lalu gabung dengan Rasulullah yang udah punya Madinah. Nah, sekarang umat Islam sekarang ketika dia menyatakan Muslim, tertulis namanya di KTP, kata Ari tadi, itu lagi Islamnya udah ada belum? Udah jadi sistem belum? Udah jadi Madinah belum? Indonesia ini negara Islam bukan? Bukan. Negara apa? Negara Pancasila katanya. Negara Pancasila katanya. Tapi kan sejak runtuhnya Orde Baru, Pancasila udah dicuekin. Jadi sekarang negara apa? Negara reformasi. Yang direformasi apa? Iya kan? Yang jelas? Nasinya nih. Yang jelas? Naik mulu. Yang jelas Indonesia bukan negara Islam ya. Jadi pantas kalau ada orang marah-marah ketika misalnya FPI melabrak pelacuran, bar dan macam-macam dengan ukuran ini Muslim gitu. Kita mau menerap tidak boleh mabuk karena Islam melarang, tidak boleh melacur karena Islam melarang. Emang ini negara Islam? Bukan. Sengotot apapun Habib Rizik dengan FPI-nya, yang lain dengan yang lain, ISIS misalnya kan dengan sekarang dengan tentaranya, dengan senjatanya. Sengotot apapun ingin menghakimi orang dengan hukum Islam, ya emang negaranya udah ada, ya kan? Sekarang ISIS kan singkatan dari apa? Islamic State. IS-nya lagi apa? Irak. Islamic State in of Iraq and Syria. Negara Islam, Irak dan Suriah. Emang udah ada belum? Belum. Iraknya negara Islam bukan? Bukan. Suriahnya negara Islam bukan? Bukan. Lalu mereka mau memaksakan hukum Islam. Mikir. Jadi sekarang yang benar siapa? Yang benar yang menyalahkan mereka. Dalam arti ya memang kenyataan begitu. Sama ketika orang mengatakan Indonesia bukan negara Islam, ya iya. Terus mau menegakkan hukum Islam, boleh nggak? Ya boleh kalau untuk diri sendiri boleh. Untuk diri sendiri boleh, untuk kelompok sendiri boleh. Cuma dengan catatan, walaupun dalam kelompok sendiri, misalnya di dalam kelompok sendiri ada yang berzina, kalau kita mau timpukin pakai batu, didiemin nggak? Oh ini kan kelompok kita sendiri, emang kenapa ente ikut campur? Misalnya polisi nangkap mereka gitu kan? Kan pertanyaan kembali lagi, ente tinggal di mana? Tinggal di Indonesia. Harus patuh hukum Indonesia. Iya kan? Jadi hukum tertinggi di Indonesia apa?
ya hukum Indonesia. Terus kan mereka protes, emangnya hukum Islam lebih rendah dari Indonesia? Gitu kan? Ya itu kalau logikanya itu kalau Islam lagi ada. Ya kan? Islam lagi tegak. Tapi kalau Islamnya lagi di bawah apa? Udah. Di bawah UUD 45 dan Pancasila yang nggak dicuekin, yang udah dicuekin itu, boleh nggak? Jadi harus logis, jangan emosi gitu kan, diandelin emosi kan. Mentang-mentang kita orang Islam, semuanya kan yang buka bar orang Islam, gitu kan? Yang bikin pelacuran orang Islam, seenggaknya KTP-nya dia, KTP-nya gitu kan? Itu kan KTP-nya doang. Kalau emang itu yang dinilai KTP-nya doang, terus yang membahas mereka juga harusnya KTP juga. Jadi jangan salah alamat kita. Ini kita harus bicara objektif ya, objektif. Jangan nanti bertindak sembarangan seolah-olah kita ini memperjuangkan Islam, memperjuangkan ajaran Allah gitu kan. Padahal yang kita lakukan bertentangan dengan Islam itu sendiri, bahkan bertentangan dengan akal sehat gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, kalau sudah gabung ke Madinah, ya kan, negaranya ada gitu kan, kepala negaranya ada. Nah, di situ kita melanggar peraturan. Hukum yang berlaku di situ ya diberlakukan. Kalau sekarang yang berlaku ya hukum Indonesia dong, mau nggak mau. Makanya mereka bilang kan, kalau mau menerapin hukum Islam ya udah keluar aja dari Indonesia. Benar nggak mereka ngomong? Secara logika benar gitu kan? Artinya logika yang ada, de facto gitu kan? Itu kenyataan. Jadi, nah ini kan kepada para dai, para ya umat Islam umumnya, mari berpikir normal, sehat, ilmiah. Dan kalau memang mau jadi Muslim yang benar, mukmin yang benar, Menangin di parlemen ya. iya benar. Kalau sekarang mau Islam berlaku, menangin di parlemen. Kan mainannya demokrasi kan? Kalau suara terbanyak menang ya oke, menang. Ya tapi nanti kalau bicara itu lebih jauh ya bisa dikerjain juga kita kan. Kalaupun mayoritas kan bisa dikerjain kan. Bisa jatuhnya bisa jadi minoritas kan. Kalau demokrasi yang berlaku, karena demokrasi itu kan kepada Tuhan. Ya enggak? Demokrasi itu kan ateis. Dalam demokrasi ada hal haram enggak? Enggak ada, pokoknya apa yang bisa dilakukan lakukan. Money politik halal atau haram menurut demokrasi? Halal, selagi bisa ya halal. Yang haram itu yang nggak bisa. Yang ketahuan. Yang ketahuan. Ketahuan dulu yang mengharamkan siapa gitu kan? Lawan politiknya. Nah di situ. Jadi kembali ya, bahwa proses membangun iman secara magang itu baru bisa dilakukan kalau Islam sudah menjadi sistem pemerintahan. Ya. Kalau belum, ya otomatis jika Islam nggak berlaku seperti bengkel yang bangkrut tadi kan. Perumpamaan lain, saya sopir bis, tapi bisnya mogok. Supir Atau gitu kan, Heru, bang, kasih saya kerjaan ke bang, jadi konek bang, di kondektur pare, lo, bis gue lagi mogok, mau jadi kondektur gimana lo? Gue jadi sopir aja gak bisa nyetir, orang mau bisnya lagi mogok. Ya, jadi perumpamaan orang Islam Indonesia itu tidak seperti itu ya. Di mereka banyak yang bermimpi Islam banget gitu kan, semangat jihad tinggi segala macam. Tapi mereka sadar nggak bahwa Islam sedang di Indonesia ini Islam lagi nggak laku kan? Iya nggak? Benar. Islam nggak laku. Coba sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia pernah nggak partai Islam menang? Enggak. Nggak pernah. Kenapa? Karena yang mendominir otak orang Indonesia itu adalah omongan-omongan, ajaran-ajaran konsep nasionalisme. Konsep para nasionalis, bapak-bapak bangsa kan? Bapak-bapak bangsa, diantaranya ada juga yang jadi bapak-bapak bangsa. Para koruptor, penjajah bangsa sendiri. Ya. Jadi saya ulangi, proses membangun iman secara magang, terjun langsung praktek kalau sudah ada Islam ini sudah jadi sistem pemerintahan semacam tadi. Kalau enggak ya mau kosong. Nah, terus mari kita tanya persamaan dan perbedaan antara kita dengan bangsa Arab pada waktu itu ya. Pertama, bangsa Arab pada waktu itu menyatakan aslamna, menyatakan menyerah, patuh, ibaratnya mendaftarkan diri.
pada Islam yang sudah jadi sistem. Nah, kalau kita sekarang kita menjadi Muslim karena apa? Turunan. Keturunan. Berarti Islam kita terima sebagai Warisan. Karena takut dibilang ateis aja. Karena harus ada KTP ini Islam. jadi Islam ya tangkap kopassus aja. Islam kita terima sebagai warisan. Kalau Akbar aja dulu nggak ketangkep katanya mah. Warisan dari siapa? Dari siapa dulu warisan kita terima warisan Islam? Masa? Hah? Ada orang tua. Nggak mau ya. Kalau terima warisannya dari Rasul mah benar. Gitu kan? Emang Rasul ngewarisin apa coba? Kata hadis Nabi dan Rasul itu tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan permata. Yang diwariskan apa? Ilmu. Kalau Nabi Muhammad ilmunya apa? Al-Quran gitu kan. Makanya kata Nabi Muhammad apa? Taraktu fikum amraini kan. Taraktu fikum amraini. Saya tinggalkan bagi kalian itu dua hal. Intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada dua hal itu, lan tadilu abadan. Selamanya kalian tidak akan sesat. Apa yang dua itu? Dua hal itu? Kitabullah wa sunnata rasuli. Kitabullah dan sunnah rasuli. Itu warisan dari Nabi. Kalau warisan dari orang tua apa? Pokoknya Khairul turunan orang Islam. Begitu oe-oe dia lahir namanya Khairul Haq. Tapi kalau Khairul lahir dari orang Kristen, bisa jadi Gabriela, kalau yang Stefanus, Tetanus, Christine, iya kan? Kristo. Nah, Kristo, Pedro, pedofilia. Jadi kalau gitu yang diwarisi dari orang tua kita apa? Nah, Islam kalau dalam istilah Quran itu Islam yang berupa amaniyah. Islam yang berupa amaniyah. Warisan dari yang kita terima itu adalah Islam Amaniyah. Apa itu Islam amaniyah? Islam tapi amaniyah. Apa amaniyah? Hayalan. Islam yang berupa hayalan. Loh gimana nggak hayalan? Namanya orang Islam kenal Quran? Kenal lah, maksudnya kenal Quran. Pernah baca Quran? Ya kadang-kadang baca lah. Nanti yang dibaca Agak. makin lama makin kepepet kan? Ujung-ujungnya apa? Islamnya hanya hayalan. Merasa doang jadi orang Islam, tapi dalam kenyataan nggak kenal Islam, nggak kenal Quran. Tapi dalam keadaan demikian kita bangga, ya kan? Islam gua. Banyak kan orang-orang kita itu mabok gitu kan, melacur, berjudi, tanya KTP-nya Islam. Ah lu kafir lu, enak aja gua bacok lu kalau mau. Jadi kalau disebut kafir dia mau bacok orang, tapi disuruh belajar Islam, nggak mau. Kenapa? Karena ada dongeng katanya yang namanya orang Islam umat Muhammad itu walaupun masuk neraka, gitu kan? Dibakar gitu kan, sampai habis dibakar, dihidupin lagi, diutuhin lagi, bakar lagi, terus entah berapa lama, kemudian ujung-ujungnya masuk surga juga. Tak percaya sama Allah. Iya, begitu percaya sama Allah. sedikit ya katanya. Asal ngucap la ilaha illallah aja. Iya. Dia ada kan mereka hubungkan dengan hadis. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ngomong la ilaha illallah masuk surga. Padahal omongan itu kalau diperhatikan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Qala itu fil madi ya, ingat. Past tense. Siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah dakhala juga fil madi. Berarti telah masuk jannah. Coba diperhatikan. Siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah berarti dia telah masuk jannah. Siapa yang mengatakan assalamualaikum buka pintu berarti dia sudah masuk rumah. Jadi masuk jannahnya kapan? Ya, setelah itu. Pada saat itu juga. Kan akan kan. Kalau itu bukan akan, dakhala sudah.
Man qala, Pasten. pasten. Siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia sudah masuk otomatis. Bagaimana kita memahami ini? Kembali kalau yang dimaksud jannahnya Madinah, ya kan? Siapa yang sudah dapat kepada Nabi Muhammad dengan menyatakan la ilaha illallah, masuklah dia ke Madinah. Berarti jannahnya Madinah. Bangsa apapun yang datang ke Indonesia ingin menjadi warga Indonesia, sudah dapat suratnya, otomatis sudah menjadi warga Indonesia. Jadi ini bukan cipta jannah yang akan datang. Jannahnya udah ada, Madinah pada waktu itu. Ini kalau fi'il madhi dipahami jadi mudhari kan kita bingung juga. Dengan past tense dipahami sebagai future tense, ya kan? Dan kalau la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Ini dakhala itu fil madhi, bukan fil mudhari. Ini bicaranya adalah ketika umat Islam berhadapan dengan Nabi Muhammad dengan sistem yang sudah ada. Bos, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, masuk. Berarti otomatis ya, nggak nunggu lagi. Langsung di surga gitu. Ya, tapi surganya Madinah. Iya, Madinah. Surga dunia, kan surga akhirat. Surga akhirat mah ya nanti kan kalau udah mampus baru masuk surga akhirat. Emangnya masih hidup masuk surga akhirat. Jadi di situ ya. Apa? Itu what in tatoi Apa? tatoi Tuti. Wa'in tuti Allah. Bila kamu mau matuhi. mematuhi Allah, berarti Iya. kan otomatis dia udah beriman dong, enggak Pak? Apa? Mematuhi Allah Mematuhi dalam Allah. arti sekedar sebatas gerak Alhamdulillah. di dalam sistem. Kan ikut Rasul, mematuhi Allah. Kan kalbunya belum masuk ya. Kan kalbunya belum ikut. Enggak, maksudnya itu perkataannya jika kamu mengikuti Allah, berarti kan Allah dengan ajarannya, Pak. Menurut Iya, tapi ajarannya. bukan dari ilmu, dari praktek. Ada praktek. Tadi kayak Bagang tadi, kerja di bengkel kan sama dengan mematuhi Allah. Nah, sekarang coba gambaran mematuhi Allah kita sekarang gimana? Sama dengan magang gitu ya. Iya, jadi misalnya kita sholat gitu kan, Hmm. kita sholat kan udah patuh sama Allah kan, walaupun belum ngerti, ya kan? Hmm. Sholat bacaannya apa, tapi belum ngerti. Terus bayar zakat, nggak tahu tujuan zakatnya untuk apa. Terus ikut puasa gitu kan, puasa. Kita sama aja kita mewajibkan anak kecil kan. Anak kita gitu kan, kita suruh sholat, kita suruh berpuasa gitu kan. Kalau zakat masih dibayarin gitu kan. Kan mereka belum ngerti ilmu, tapi sudah disuruh. Patuh bukan itu? Patuh. Tapi patuh yang minimalis. Patuh sekedar tahap permulaan. Gitu kan? Yang namanya magang tadi kan gambarnya jelas kan? Kalau magang dia belum punya kepandaian apa-apa, tapi dia dibimbing kerjanya. Ente potong ini, ente ikat ini, ente pindahin ini ke sono. Apa itu perlu ilmu? Ilmunya itu tadi informasi langsung ilmunya. Jadi yang punya ilmu itu siapanya kalau gitu? Yang punya bengkel atau karyawan yang sudah lama di situ. Nah, sama juga tadi ya kepada mu'alaf itu yang nyuruh-nyuruh dia siapa? Tentunya mukmin yang sudah lama kan? Yang sudah lama jadi mukmin. Yang memimpin dia kan dalam kerjanya. Sholat misalnya kan. Oh saya belum ngerti sholat, ya udah ente ikut tunggang-tunggung deh, orang nungguin ente nungging. Gitu kan? Sama juga kan tadi saya bilang, kita menyuruh anak kecil kan begitu kan? Itu yang dimaksud membangun iman melalui proses magang. Itu belum cukup. Nah, jangan berhenti di situ, gitu. Jangan berhenti di situ. Nah, kebanyakan kalau kita itu kan sekarang udah berhenti pada saat kita merasa sudah menunaikan tugas yang berbuat itu tadi, sholat, zakat, puasa, haji, gitu kan? Kalau syahadat malah dilewatin. Biasanya syahadat itu kan nggak ada upacaranya kan? Kalau sholat ada upacaranya kan? Kalau syahadat ada upacaranya? Nggak ada. Artinya satu segi dari 5 dari rukun Islam itu kita lewati satu, syahadat. Tidak ada ritualnya kecuali yang mu'alaf. Kalau yang mu'alaf misalnya kan orang Cina, orang Belanda atau apa masuk Islam, lalu kita adakan itu upacara kan? Bersyahadat. Nah kita yang ketika keluar dari rahim ibu pernah nggak diupacarain syahadat? Kalau di Kristen ada baptis, ya kan?
Kristen ada baptis, ya kita ada pernah nggak melakukan semacam baptis kepada anak-anak kita? Enggak. Nah ini juga perlu dipikirin gitu. Kenapa rukun Islam yang katanya 5 itu, pertama syahadat, kedua sholat, zakat, saum, kemudian haji. Kenapa yang satu dilompatin? Kenapa? Karena kebodohan kita tentang pengertian syahadat itu apa? Tentang sunnah Rasul itu bagaimana gitu kan? Apakah menurut sunnah Rasul ada nggak syahadat? Syahadat seperti yang dilakukan oleh orang-orang DI sama orang-orang apa Al-Qaeda sama orang-orang yang lain lagi yang mementingkan syahadat. Apa syahadat itu tidak sama dengan sumpah prajurit? Sama enggak? Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan itu kita lewatin ketika kita menerima Islam sebagai warisan dari orang tua menjadi muslim hayalan. Jadi apa yang kita kerjakan semua itu rumusannya ada dalam ilmu fikih kan? Dalam ilmu fikih, dalam fikih itu kan menjadi Islam itu yang penting bersyahadat, sholat, ngerti nggak ngerti pokoknya sholat deh, zakat, bayar zakat deh, tahu ngerti nggak ngerti tujuan zakat untuk apa? Bayar. Puasa, ngerti nggak ngerti puasa tujuannya untuk apa? Puasa. Haji, ngerti nggak ngerti asal punya duit, haji. Bahkan ukurannya kalau sudah haji sempurna kan Islam kita. Bahkan kalau dia punya duit berhajinya berkali-kali, nggak peduli tetangganya kelaparan. Nah Islam seperti itu yang kita anggap sebagai sebuah kesempurnaan, sebagai sesuatu yang sudah selesai. Itulah kenyataan bangsa Indonesia. Barangkali itu juga kenyataan seluruh dunia ya. Padahal kata Allah, nah ini ada lanjutannya, ayat berikutnya kata Allah. Ini tadi di samping kita sudah dibolehkan gabung lalu kita praktek secara fisik, kata Allah berikutnya ini penjelasan tentang iman nih. Kalau tadi penjelasan tentang Islam ya, secara apa? Secara ritual. Penjelasan tentang iman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah tsumma lam yartabu. Nih, kenapa saya kasih merah lam yartabu ini? Jadi orang-orang yang beriman itu adalah beriman dengan ajaran Allah, Al-Quran, sampai dia mencapai tahap lam yartabu. Lam yartabu ini tidak ada keraguan. Tak ada keraguan terhadap apa? Terhadap apa, Ri? Terhadap Al-Quran. Iya, tidak ada keraguan terhadap apa? Terhadap Quran. Atau dengan kata lain, tidak ada keraguan ini sama dengan yakin. Yakin. Apa yakin? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Yakin itu tahu pasti. Kalau tahu pasti kan nggak ada keraguan. Tegas. Nah, jadi kalau belum sampai pada tahap ini, tidak ada lagi setitik pun keraguan kita terhadap Al-Quran. Kalau itu tidak ada, belum ada, berarti kita baru pantas mengatakan Islam atau iman kita baru amaniyah. Magang. Baru magang kalau Islam lagi jalan. Kalau Islam nggak jalan, boro-boro. Ibaratnya tadi melamar kerjaan di restoran yang bangkrut, di bengkel yang bangkrut. Ya silakan dia kerja gitu kan, tapi bengkelnya hidup nggak? Dia maunya apa, dia mau apa, mengapa? Nggak ada orang yang masukin apa kendaraan ke situ gitu kan. Ya bengkelnya mati. Terus siapa yang gaji kalau gitu? Nih ya, kalau kita ngomong kasar, kita jadi isi umat Islam sekarang nih. Siapa yang gaji? Siapa yang gaji? Kalau ngomong pahala, siapa yang ngasih pahala? Kita sholat, kita zakat, kita pergi haji. Islamnya lagi mau apa? Lagi mau apa? Tapi kalau kita ngomong begini,